Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Gimana kabarnya? Tentu baik-baik saja kan? Ini saya ada satu video, bisa dibilang apa ya? Mungkin ada di beberapa channel ada. Tetapi memang saya amati lebih banyak orang yang belum ngeh gitu loh. Sebenarnya apa yang dilakukan mereka itu sistem apa toh? Perang narasi. Mereka tuh berusaha membulak-balik gitu loh, membuat orang itu ragu dengan kata-kata tesis Kiai Imat itu abal-abal lah, tidak ilmiah lah. Mereka itu apa? Mengesampingkan gitu loh. Bahkan juga tidak tahu bahwa tesis itu diteliti Kiai Imat itu tahunan gitu loh. Itu sudah lama, bertahun-tahun, makanya dikeluarkan. Saat dikeluarkan itu posisinya dia itu apa? Sudah final gitu loh. Makanya biasanya jika ada orang tokoh A, tokoh B, tokoh C berusaha menyanggah, pasti nggak lama 1 hari 2 hari sudah ada jawabannya. Ya karena sudah dipelajari lama. Makanya sistem penelitian itu sudah ilmiah gitu loh. Caranya sudah ilmiah. Makanya jangan heran saat ada tokoh dari ulama luar negeri berbicara bla bla bla, nggak lama dibalas gitu loh. Karena sudah ada jawabannya. Karena sudah dipelajari itu. Dan salah satu orang itu yang biasanya membuat narasi itu ya, kadang orang awam terutama itu pada bingung. Bahkan para mukibin itu mudah kemakan ucapannya. Itu nggak tahu kenapa. Dulu itu satu grup loh. Ada Gus Hasan, ada kita, semua itu satu grup. Ya karena junjungannya itu kesenggol soal makam palsu itu loh. Makanya dia berubah. Sesungguhnya membantah dia tuh mudah gitu loh, mudah. Di grup itu banyak orang, apalagi sekarang ini banyak orang. Sangat banyak. Orang-orang yang cerdas seperti Gus Hasan tuh banyak. Cuman masih banyak yang diam. Dari sini kita tahu gitu loh. Levelnya sampai mana, cara pemahamannya sampai mana. Sesungguhnya dia tahu hal-hal tertentu, hal-hal yang bisa dibilang ini loh yang genah, yang waras itu. Tapi nggak tahu kenapa dia bicara seperti itu, semacam itu. Padahal dia sendiri juga saya nggak mau banyak bicara lah. Saya kasihan gitu loh, kenapa dia jadi begitu gitu loh. Nah di sini nih di video ini diskakmat oleh Gus Hasan. Ini semua dulu tuh apa ya, dalam satu grup di internet tuh ada. Cuman memang kadang di antara grup ini ada yang nggak kenal secara langsung itu banyak gitu loh. Sampai detik ini yang mereka ciptakan itu masih apa, narasi-narasi agar orang itu ragu. Tesis ini apaan gitu loh. Apa ya benar itu soal makam itu? Apakah benar-benar masih dibuat semacam itu? Ya memang mereka nggak punya jawabannya, nggak punya. Karena yang berbicara itu memang kejadian nyata di alam nyata. Hal-hal yang terjadi itu memang seperti itu. Ini dia videonya ya. Kowe nek ngerti, tau nyantri. Kowe nek ngerti wong NU ya apa? Ya ora kagetan. Ketika ada perbedaan ya ada bahasa masail. Ayo bahasa masail. Wis bolak-balik dilakoni kok ngono. Sing aku ora sepakat ya apa? Gara-gara tesis, kelakuan-kelakuanmu yang enggak mendukung tesis kamu balawikan. Kamu jongos-jongoskan. Kuwi lho kelompok-kelompok YouTuber anyaran kayak Hasan kan kuwi. Hasan ki dadi YouTuber kan tapi kapan aku ikut ini sakit karo aku. Jajal aku dukung, aku ngawal tesis. Wah, dipuja-puja. Kapan aku jongos-jongos ngomong kapan? Buktekno kapan? Gak tahu aku. Lo kok kapan? Gak tahu. Wes pokoknya kelompokmu yang pengikut tesis rata-rata itu seperti itu. Ojo ngomong kelompokmu, kita itu tidak bisa menjaga lidah semua orang, kita hanya bisa menjaga lidah kita sendiri. Sekarang gini, kamu mau diskusi apa? Ayo sekarang kita diskusi. Tuh lagaknya kan, ngajak soal diskusi apa kan? Ini lanjutannya nih. Dilakukan. Ayo. Saiki awakmu mau kan ngomong, aku mau nang ngisor, jaluk munggah. Karena apa? Karena awakmu ngomong bahwasanya tesis Kiai Imat itu tesis abal-abal. Makanya aku munggah, aku assalamualaikum. Dalile apa? Karena ngomong ngono. Memang belum diterima kok tesisnya kok. Lah mana? Emang sudah diterima? Kan baru dikaji toh? Diterima sopo? Enggak, saya tanya. Itu tesis. Oke, tesis ini kan baru dikaji toh, belum selesai toh? Udah jelas belum? Aku Arya, ilmiah itu. Ilmiah itu kalau sudah ditemukan itu baru namanya ilmiah. Satu-satu ratam satu-satu. Ya, tak jelasin dulu ya. Nanti kamu silakan bantah Hasan. Begini, namanya ini baru kajian, berarti baru diteliti.
namanya baru diteliti berarti belum ilmiah. Ilmiah itu ketika sudah ditemukan, contoh, nanti gantian ngomong ya, jawab. Oke. Dulu belum ada handphone, dianggapnya kayak goib lah ya. Tetapi ketika kita bisa ngobrol jarak jauh karena sudah ditemukan, itu ilmiah. Ada handphone sekarang, ya kan? Bisa komunikasi jarak jauh, itu ilmiah. Ini loh baru dikaji. Kok Anda sudah bisa menghakimi, Habib katanya inilah Yahudi lah, katanya inilah anak-anak Belanda lah, dia nggak tersambung lah. Dosa mungkin lo pirang-pirang, luwe aman ki apa? Namanya belum jelas. Kalau seandainya Anda nggak suka sama Habib, ya wis. Kalau nggak suka sama oknumnya, ayo kita lawan bareng-bareng oknumnya. Ket bener ya kono konsepnya. Yang jadi masalah ini saya bahas perilaku. Ketika tesisnya belum gol, belum diputuskan, lembaga juga belum memutuskan, wis jo menghakimi kayak Tuhan. Ngono kok ngakune jo mondok pinter ngaji kelakuane jo telek ngono. Wis. Loh, Mira. Kata-katanya nggak berkelas itu. Sama sekali nggak berkelas kata-kata dia itu. Memalukan orang NU gitu loh. Bos area sudah. Oke. Monggo Gus Hasan. Oke. Lancap diam dulu. Lancap diam dulu. Aku dulu. Wes, diam dulu. Rancap. Wes, medun sik. Gini loh yo. Tadi kamu mengatakan tesis ini belum diputuskan, masih dikaji, sehingga tidak bisa dikatakan tesis ilmiah. Ini kan lucu. Kalau nggak ilmiah nggak mungkin dikaji. Karena ilmiah itu maka dikaji oleh para kiai, para gus. Apa yang direferensikan oleh Kiai Imad di dalam tesisnya itu dari berbagai macam referensi-referensi itu dikaji. Oh ternyata benar ucapannya Kiai Imad nang kitab iki ono, nang kitab iki ono, nang kitab iki ono. Itu namanya kajian ilmiah. Dan mohon maaf, sampean itu gak ngerti tesis. Yo mohon maaf yo, Ki Abdullah Tamamunji, Ki Ubaidillah Tamamunji keluarga Rembang. Itu ikut mengkaji. Para profesor Dr. Soleh juga ikut mengkaji. Gitu loh. Syekh Adnan At-Talidi Al-Idrisi Al-Hasani dari Maroko ikut mengkaji. Awakmu lame akon-akon Nakoba Internasional itu apa? Ya sepurane yo, sepurane. Aku yo sik mlebu keluarga Sidogiri Bani Asror aku. Jadi lek awakmu ngomong iku hati-hati. Sing tak protes iku kamu boleh berbeda pendapat. Silahkan, itu bebas, hakmu itu. Tapi tolong jangan merendahkan kekiaian orang. Kiai Imad itu punya pesantren, santrinya lebih 700 yang mukim di situ. Dan beliau juga pengarang kitab, kitabnya banyak, bahkan Alfiyah disyarai. Awakmu iso opo? Pengen ro aku. Makanya tak takoki dalilmu. Jangan kamu mengatakan tesis abal-abal. Kamu tadi mengatakan tesis abal-abal. Tapi sekarang kamu mengatakan tesis yang sedang dikaji. Lek abal-abal gak mungkin dikaji kalau para kiai. Itu logika kalau mau pakai logika, gitu loh. Mohon maaf ya, tak kasih tahu. Silakan tanya sama teman-temanku, termasuk Raden Wijaya ini, yang sering datang ke Komalku, termasuk Rancap yang datang ke Komalku. Di Komalku itu ya, kalau orang mau naik, kemudian dia tidak bawa referensi dalam berargumentasi, tak dokno be aku. Sekali lagi, dan yang terakhir, Habib Soleh Al-Atos, Habib Ali Al-Jufri itu naik di Komal saya, diskusi ilmiah, santai, bermutu, berbobot, dan membuahkan satu kesepakatan bahwasanya beliau akan mencari tentang kitab sezaman. Gak koyo awakmu nyocot tok ngono lho. Iku Habib lho. Nih, tak tantang awakmu dalil ndak aku. Kayak kitab yo. Ayo. Saya itu aja sedikit meluruskan. Ini bukan berbicara soal ilmu, tetapi soal perilaku. Kalau berbicara ilmu, saya rasa tidak ada yang ahli nasab di sini, di room ini. Dia berbicara soal perilaku, tapi dia nggak ngelihat perilakunya seperti apa. Dia bilang nggak ada yang punya keahlian nasab. Kata siapa? Nggak ada. Ya ini loh salah satu narasi yang kadang diterima para mukibin itu jadi, aduh,
Lanjut aja deh. Bahkan di Indonesia aja belum tentu ada yang ahli nasab. Saya bahas perilaku di sini. Atau penelitian itu ilmiah. Itu baru proses. Saya meluruskan. Contohnya begini. Mungkin yang dimaksud Hasan ini adalah bahwa Sinyalmu api isik, Go. kenalnya nanti ketika jadi bubur baru penemuan ini loh, nasi beras dimasak jadi nasi, nasi diproses bisa jadi bubur, itu baru penemuan, yang baru proses kok. Artinya ketika saya bilang bahwa tesis ini belum jelas alias labal-labal, sah-sah saja lah, memang belum mateng kok, belum jadi kok. Kalau baru cuman penelitian, baru kajian, itu adalah proses. Tetapi salah kalau ketika Anda menganggap ini ilmiah. Ilmiah itu kalau sudah ditemukan. Belum jadi bagaimana? Statementnya udah jelas kok. Kiai Imad berkata bahwa Ba'al itu tidak ada keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Itu udah fake gitu loh. Kok proses bagaimana sih? Panggil profesor di sini. Betul nggak apa yang saya sampaikan? Oke. Aku jawab ya. Gus. Ya. Mohon maaf. Ini saya mengomentari atau memberi sebuah kata-kata buat Arya. Kalau Arya bilang Gus Hasan itu Hasan, saya juga bilang Gus Arya itu Arya, sesuai dengan Arya juga. Iya. Dan Terus saya lanjut. juga sering melihat di TikTok tentang cocote Arya itu. Terus Arya itu bukan sekali dua kali, banyak di TikTok itu yang seluruhan mengatakan yang tentang perbedaannya itu dengan bahasa-bahasa yang kotor-kotor seperti tai, seperti tadi itu mengatakan tai apa itu kan sudah muncul dari mulutnya itu. Oh iya terus Sesuai, lanjut. Seperti mengatasnamakan pembela NU, orang NU, apalah segala macam, tapi kok seperti itu mulutnya gitu loh. Sporana, itu aja. Itu ya, oke. Oke, ini loh. Ini si Arya ini tidak ngerti tentang masalah ilmiah itu apa. Sehingga dia berani mengatakan tesis itu abal-abal. Sudah baca belum? Itu seperti apa? Kemudian isi dari tesis itu dikomparasikan dengan kitab-kitab yang direferensikan oleh Kiai Imad. Betul enggak tukilan-tukilan Kiai Imad di dalam kitab-kitab nasab itu? Kalau betul adanya, diterima atau belum oleh PBNU secara resmi, itu sudah dikatakan ilmiah. Kalau seumpamanya kita menulis satu risalah, ya kan? Terus ternyata kita kutipan-kutipan yang ada di dalam risalah itu tidak bisa terkonfirmasi di dalam kitab-kitab yang muktabar, baru itu dikatakan abal-abal, tidak ilmiah. Diulangi lagi coba. Diulangi lagi Gus, kurang jelas. Arya. Oke, begini. Sampean itu tidak ngerti sebenarnya apa itu arti daripada ilmiah itu. Ya, ilmiah itu artinya sebuah risalah atau catatan atau tesis atau kajian ilmiah yang sumber-sumbernya itu jelas, bisa terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab yang muktabar sesuai dengan apa yang direferensikan oleh Kiai Imad dalam penulisan tesisnya. Bisa dikatakan abal-abal kalau sumber-sumber yang dicantumkan oleh Kiai Imad ternyata setelah dikaji tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab yang muktabar. Artinya Kiai Imad berbohong. Ini kan Kiai Imad tidak berbohong. Memang tidak ada ulama ahli nasab yang mencatat nasabnya Ba'alawi sejak abad ke-5, di mana Ahmad bin Isa itu hidup sampai abad ke-9. Tidak ada. Awal asal muasal pengisbatan nasabnya Ba'alawi itu bermula dari kitab Al-Burqatul Musiqah yang ditulis oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran pada abad ke-9. Itu pun Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran itu
berasumsi atas apa yang dia baca dari kitabnya Al-Janadi, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, di mana dua kitab itu bukan kitab nasab tapi kitab sejarah. Kemudian merujuk kepada kitab Al-Burqa Al-Musiqa itu, ya, pada abad-abad berikutnya dari abad 10 sampai sekarang itu dijadikan maroji utama. Makanya dikatakan terputus sanad periwayatan silsilahnya selama 550 tahun. Itu permasalahannya. Kok bisa tidak dikatakan ilmiah itu dari mana? Apakah sesuatu yang ilmiah itu harus diterima oleh satu universitas? Apakah sesuatu yang ilmiah itu harus diterima oleh PBNU? Kan tidak. Seumpamanya penelitian dari Muhammadiyah nggak bisa diterima oleh PBNU, tidak bisa dikatakan tidak ilmiah selama referensi yang disampaikan oleh Muhammadiyah itu bisa terkonfirmasi dari kitab-kitab hadis dan ayat Quran. Karena itu hanya perbedaan, tidak bisa Anda mengatakan tidak ilmiah. Nah kemudian, ya kan, penemuan-penemuan dari orang-orang non-Islam yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Islam, apa bisa dikatakan tidak ilmiah hanya karena yang menciptakan itu orang non-muslim? Kan tidak bisa begitu, gitu loh. Yang namanya proses itu kan perlu pengkajian. Nah, sesuatu yang dikaji itu namanya ilmiah. Kalau proses tidak melalui pengkajian itu namanya bukan ilmiah, gitu loh. Coba sampean belajar di Wikipedia, gak usah sekolah, bukan Wikipedia itu. Yang disebut tesis ilmiah itu apa sih? Coba pelajari itu dulu. Jangan sekali-kali ya membuat narasi yang tidak benar. Jangan sekali-kali membuat narasi yang memancing orang lain untuk merendahkan orang lain. Dan jangan mengatakan bahwasanya misalkan ada orang-orang awam di sana, ya, yang kebetulan dia mungkin punya permasalahan dengan para habaib sehingga menimbulkan kemarahan, kebencian, kekesalan dalam hatinya. Terus ketika ada tesisnya Kiai Imad, dia tumpahkan di situ, lalu Anda mengatakan itu kelompoknya Kiai Imad. Oh, bukan. Bukan. Karena Kiai Imad tidak pernah mencaci maki. Tidak pernah mencaci maki. Saya analogikan seumpamanya ada pertandingan sepak bola. Lalu supporternya itu berantem. Apakah itu dikatakan yang bertanggung jawab juga pemain sepak bolanya? Kan tidak. Karena orang itu tidak bisa menjaga mulut orang lain. Dia hanya bisa menjaga mulutnya sendiri. Gitu loh. Kalau masalah kata Gus Hasan itu Ki Imad tidak pernah mencela, sebenarnya enggak juga. Saya punya bukti. Itu siapa nih Ki Imad? Dia itu tidak, lidahnya itu sangat teringan. Saya juga punya bukti, Fadil Rumi. Saya juga punya bukti. Di sini boleh ya kita nyela-nyela begini, boleh ya? Jangan bawa kebiasaan burukmu di tempat lain. Oke? Lanjut terus sudah tak mutein. Terus lanjut, ngomong dulu. Saya punya bukti. Ki Imad itu kamu itu Syiah, kamu itu mengaku Syiah. Apa hubungannya? Tidak ada pembahasan Syiah di sini. Iya, ngomong dulu. Kamu ngomong dulu. Ayo teruskan ya. Saya punya bukti. Itu Ki Imad begitu mudahnya dia lecehkan kepakaran ulamanya Habib Lutfi bin Yahya. Saya punya bukti itu. Ya, sekarang gini. Jadi kalau Gus Arya kalau Gus Hasan bilang tidak ada bukti. Anda bisa on-cam? Enggak? Dong. Oke, on-cam. Cuman saya lagi di jalan. Nanti kamu kena pelanggaran. Enggak apa-apa kelihatan. On-cam aja. Masalah. On-cam aja. Ayo. Oke. On-cam aja. Nah, oke. Saya punya bukti. Adil. Apa yang disampaikan Gus Hasan itu nggak betul. Jangankan Habib Lutfi, Sayyid Mahdi Rojai aja itu begitu mudahnya dia lucuti kepakarannya hanya ya, Mahdi Rojai dengan dia gitu loh. Jadi nggak usah bawa permasalahan kerana ranah yang tidak penting. Terus saya mau tanggapi soal tesis. Ya. Yang disebut tesis itu satu. Dia punya guru pembimbing, dia punya kredensi untuk menulis tesis.
sekarang dari 2 poin ini masih ada 4 poin sisanya. Dari 2 poin ini Iman memenuhi syarat tak menulis tesis tentang nasab? Itu aja dulu. Nggak usah bikin syarat ini ilmiah ngutip sana ngutip sini. Sekarang guru pembimbingnya Imat untuk menulis tesis siapa? Siapa guru nasabnya? Santai siapa namanya? Itu aja dulu. Oke, sudah. Ini aku sambil nyetir loh. Tunggu dulu. Santai Fadil. Santai aja kayak kita ngobrol di room saya, santai. Lanjut Gus Hasan. Kalian keroyok Gus Arya itu nggak adil, nggak fair gitu caranya main keroyok ya. Sudah Fadil, sudah dulu. Lanjut Gus Hasan wes ngomong. Oke. Pernyataannya Fadil tadi Jawab loh Gus, aku belum menjawab loh itu. Iya santai Gus Arya, satu. Fadil santai dong. Kan kamu ngobrol sama saya di room saya kan santai. Iya wes gak usah bilang rumu dan lain sebagainya. Ini loh sudah tak mutein semua. Jenengan ini loh kalau yang tak besar ini jenengan ngomong enakmu wes. Oke. Gini loh Fadil ya, ini ya. Kalau Kiai Imad itu mengkritik Habib Lutfi, ya, landasan utamanya itu adalah satu, ya, Habib Lutfi sudah mengklaim sepihak tentang satu, Pangeran Girilaya, keturunan daripada Kanjeng Sunan Gunung Jati yang dipermantukan oleh Hamengkubuwono Jogja. Diklaim sebagai bin Yahya, satu. Yang kedua, Habib Lutfi bin Yahya itu pernah mengatakan bahwasanya Habib Utsman bin Yahya itu adalah mufti yang pertama dan terakhir di Indonesia. Ya, padahal Habib Utsman bin Yahya itu bukan mufti Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tidak pernah menggunakan kata mufti untuk kementerian agamanya. Jelas Habib Utsman bin Yahya itu adalah mufti Belanda yang saat itu ada di sebuah daerah yang disebut dengan Batavia yang sekarang Jakarta. Artinya kalau mau dipaksakan, ya, yang dimaksud Habib Lutfi itu adalah mufti Nusantara, maka kemana mufti-mufti kerajaan-kerajaan yang lain seperti Pangeran Abdurrahman Syarif, Pangeran Musyarif Arosbaya, Mufti Arosbaya, mau dikemanakan itu? Mau dinafikan? Satu, yang kedua itu ya, yang kedua. Yang ketiga, yang lagi rame sekarang, ya, Habib Lutfi bin Yahya itu mengklaim bahwasanya KRT Sumodiningrat itu adalah bagian dari keluarga bin Yahya. Itu, ya. Kemudian, mohon maaf nih, Habib Lutfi bin Yahya juga pernah mengasegafkan Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif, saksinya saya. Yang kedua, yang berikutnya ya, Bujuk Sara yang dikenal dengan Sayyid Mas Abdullah Asy-Syaibani di sebelah baratnya makam Syekhona Khalil yang dikenal dengan Bujuk Sara itu dibin Yahyakan juga. Jadi ada reaksi karena ada aksi. Tapi narasi Kiai Imad itu tetap terkontrol. Tidak seperti si Arya kalau ngomong. Ada nggak fakta dan realitanya? Apa yang dia omongkan tadi itu? Oke, yang terakhir nih, Gus Fauzi, saya mau menanggapi tentang masalah tesis. Kalau misalkan Fadil Rumi tadi mengatakan tesis syaratnya begini, mohon maaf, tesis itu bukan milik dunia akademisi saja. Mohon dipahami itu. Kalau seumpamanya tesis itu hanya milik dunia akademisi, maka seperti halnya Dr. Ubaidillah Tamamunji, Kiai Ubaid dari Rembang itu, ketika dia naik di komalnya pada Suka TV, dia pasti akan protes itu dengan nama tesis. Tapi ternyata beliau juga menyebut itu tesis. Karena tesis sejatinya bukan hanya milik akademisi. Itu saja. Terima kasih.